Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Bayu Dakto. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan diskusikan mengenai audiovisual, khususnya di dunia film ya, penggarapan skenario. Nah, seringkali teman-teman yang diskusi dengan saya itu menyampaikan masalah-masalah dalam penggarapan itu, bagaimana untuk agar membuat penonton selalu atensi sejak awal di film kita. Maka kita harus mengetahui psikologis penonton dulu ya. Psikologis penonton itu punya keterbatasan waktu untuk mengikuti cerita film kita. Keterbatasan waktu itu penting untuk kita lihat, karena jika kita tidak memperhatikan keterbatasan waktu, maka bisa jadi membosankan atau boring. Meskipun ada beberapa film yang asik ditonton berjam-jam, itu pintarannya sutradara ya, dan penggarap skenarionya untuk bagaimana membuat penonton untuk terus asik mengikuti ceritanya. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya? Salah satunya melipat ruang dan waktu. Kita penting untuk bisa melipat ruang dan waktu dalam penceritaan kita, karena penonton akan senantiasa menganggap semua yang ada dalam frame, semua yang kita tampilkan, scene-scene itu menjadi hal yang penting. Untuk mereka akan menyusun ya, pasal-pasal itu menjadi satu susunan cerita, kemudian mereka mempersepsi, menduga, mengkalkulasi endingnya, cerita ini konfliknya akan menjadi seperti apa, demikian seterusnya. Nah, itu yang terjadi dalam benak penonton. Nah, kita pun harus memahami itu, sehingga apapun yang kita tampilkan dalam cerita film, dalam pengadeganan itu haruslah menjadi satu hal yang penting ya. Karena jika penonton menyadari itu nggak penting ya, adegan-adegan itu yang muncul nggak penting, maka penonton akan kemudian menjadi bosan dan meninggalkan film kita. Masalahnya kan tidak semua adegan itu harus penting. Pentingnya itu punya kadar-kadar yang, oh ini cutaway, oh ini untuk kadar level ini, sehingga nanti akan memancing curiosity penonton untuk mengikuti adegan selanjutnya. Kemudian oh adegan yang ini tuh nyambung dengan adegan yang tadi, oh ini adalah jawaban terhadap scene yang tadi yang belum ada jawabannya, dan seterusnya ya. Maka kita bisa mengadaptasi dari beberapa istilah-istilah dalam dunia perfilman, yaitu ada namanya entry lead ya. Entry lead itu kita tidak harus memulai satu cerita itu dari 0 sampai 10, tetapi kita bisa melihat dari titik mana penonton akan langsung interest, bisa saja langsung di nomor 2 ya. Dan nanti endingnya dalam satu scene itu tidak harus di angka 10-nya itu, tetapi di ke-8-nya misalnya. Itu namanya entry exit ya, apa namanya, early exit ya, early exit di situ. Nah, kita contohkan begini, dalam satu cerita nih misalnya, ceritanya adalah sang petani pemilik tanah sawah garapan yang dibujuk untuk menjual sawahnya itu ya kepada seorang tuan tanah gitu. Nah, dia dibujuk untuk menjual tanahnya kepada si tuan tanah. Tidak harus kita mulai dari ketika dia bangun, ambil sepeda, dia bersepeda ke kantor kelurahan, ketemu Pak Lurah, totok-totok, dipersilahkan masuk, minum kopi dulu. Enggak harus dari situ. Yang saya maksud langsung ke angka 2, tetapi bisa saja scene itu langsung dimulai dari tangan si petani ragu-ragu untuk tanda tangan, terus kemudian mukanya yang ragu-ragu. Kemudian, Pak, tapi kan ini nanti langsung saut dengan si tuan tanah atau Pak Lurah untuk bujuk. Nanti gampang, ini nanti kan punya potensi gini-gini, nanti duitnya bisa jadikan aset untuk begini, untuk modal ini segala macam, untuk bisa dikasihkan ke anak-anaknya, apalagi besok lo tangannya. Itu isi dari scene-nya. Nah, tadi yang early exit-nya itu tidak kemudian
setelah dia tanda tangan, kemudian sudah ya tanda tangan, kemudian gimana Pak uangnya? Oh uangnya ya nanti. Nggak begitu, tapi ketika kita bisa bikin early exit itu dengan oh, Pak lalu bagaimana pembayarannya? SIM-nya ditutup dengan situan tanah gini, lirik ke Pak Lurah, gitu aja cukup. Dengan begitu penonton tertarik dan bisa mengkalkulasi, menduga apa ya yang terjadi setelah itu, dibayar langsung atau dihutang atau bagaimana ya gitu. Jadi jangan langsung diberi jawaban di situ ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya share, bagaimana konsep melipat ruang dan waktu di entry late dan early exit ini gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan bersama saya Muhammad Bayu Tekto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.